Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Gita Cahyani dengan NIM 20231128 dari Prodi Pendidikan IPA. Saya di sini akan melakukan praktikum herbarium basah dengan hewan kumbang sagu. Sebelum melakukan praktikum, saya akan menjelaskan mengapa suatu spesimen harus diawetkan secara awetan basah. Alasannya pertama adalah sulitnya mendapatkan spesimen yang segar untuk praktikum. Yang kedua adalah spesimen hewan dapat diawetkan dengan awetan basah, maka pengamatan spesimen itu dapat dilakukan secara praktis tanpa harus mencari spesimen yang baru. Hal ini memungkinkan pencarian spesimen dapat dilakukan secara periodik, jadi tidak setiap praktikum harus mencari dulu spesimennya. Pasti ada yang bertanya-tanya dengan apa itu herbarium basah. Herbarium basah merupakan awetan dari suatu hasil eksplorasi yang sudah didefinisikan dan ditanam, bukan lagi di habitat aslinya. Spesimen tumbuhan yang telah diawetkan disimpan dalam suatu larutan yang dibuat dari komponen macam zat dengan komposisi yang berbeda-beda. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan apa saja alat dan bahan untuk praktikum herbarium basah ini. Pertama yaitu alat yang digunakan, pastinya pertama yaitu toples kaca. Mengapa toples kaca? Karena dari toples kaca ini kita dapat melihat langsung spesimen hewan tersebut, dan toples kaca ini dapat melindungi spesimen hewannya dari mikro lainnya yang akan menyebabkan busuk pada spesimen atau merusak bagian tubuh spesimen. Kedua yaitu pinset. Pinset digunakan untuk menjepit hewan tersebut atau untuk mengambil hewan apabila hewan tersebut terdapat bagian tubuh yang akan menyebabkan atau memberikan dampak kepada organ kita atau tangan kita, seperti infeksi atau dampak lainnya. Yang ketiga yaitu suntik. Suntik ini digunakan untuk menyuntikkan larutan yang akan dimasukkan ke dalam spesimen tersebut. Gunanya spesimen tersebut. Yang keempat yaitu gelas ukur. Gelas ukur ini digunakan untuk mengukur larutan apabila ada campuran-campuran larutan sesuai dengan ketentuannya, supaya tidak melebihi atau tidak merusak kepada praktikum yang akan dilakukan. Selanjutnya bahan yang saya gunakan yaitu pertama tentunya hewannya, yaitu kumbang sagu. Kumbang sagu yang saya dapatkan di wilayah Suliki pada batang sagu yang terdapat di sana. Kedua yaitu Bratako. Bratako ini gunanya untuk mematikan hewan tersebut dengan cairan ini. Yang kedua kapas. Kapas ini gunanya untuk proses mematikan hewan pertamanya. Dan selanjutnya alkohol yang saya gunakan yang 70%. Selanjutnya formalin ini gunanya untuk mengawetkan hewan tersebut supaya organ tubuh hewan tidak ada yang rusak dan tetap terjaga anggota tubuhnya seluruhnya dan tidak diganggu oleh mikro lain ke hewan tersebut. Selanjutnya saya akan masuk ke prosedur kerja. Yang pertama saya akan melakukan untuk mematikan spesimen atau hewan yang akan saya awetkan. Pertama, sediakan toples, lalu ambil kapas secukupnya atau seperlunya dan masukkan ke dalam toples. Setelah dimasukkan, gunakan sarung tangan untuk mengambil cairan Bratako. Cairan Bratako ini berfungsi untuk mematikan spesimen atau
Masukkan cairan berat aku secukupnya. Setelah cairan dimasukkan, selanjutnya masukkan hewan atau spesimen yang akan dimatikan. Setelah spesimen telah dimasukkan, tutup toples dan tunggu sampai hewan atau spesimen tersebut melemah atau tidak bergerak lagi. Setelah spesimen atau hewan tersebut tidak bergerak atau telah mati dalam toples ini, maka hewan tersebut diambil dengan menggunakan pinset. Lalu selanjutnya yaitu menyuntikkan ke organ spesimen atau hewan. Menyuntikkan ke hewan tersebut cairan formalin. Di sini karena spesimen atau hewan saya kecil, maka saya akan mengambil formalin sebanyak 2,5 mili. Fungsi dari penyuntikan formalin kepada tubuh spesimen atau hewan yaitu gunanya untuk tidak merusak organ spesimen atau tetap menjaga organ tubuh spesimen agar awet dan tetap sempurna bila diawetkan di dalam cairan tersebut. Selanjutnya saya akan melakukan proses penyuntikan pada spesimen atau hewan, yaitu caranya gunakan sumpit untuk memegang organ tubuh spesimen dan suntikan cairan formalin. Saya memberinya sebanyak 1 mili atau 1, mili. Cara penyuntikannya, tusukkan pada organ tubuh spesimen dan jangan sampai mengenai organ tubuh di dalam spesimen. Caranya dengan menyuntikkan dengan perlahan.
Selanjutnya, setelah spesimen atau hewan telah disuntikan dengan cairan formalin, maka sediakan cairan formalin dan alkohol 70% dengan ukuran yang sama. Pertama, saya akan menuangkan alkohol. Saya akan menuangkan sebanyak 60 ml. Dan saya juga menuangkan formalin sama persis dengan alkohol, yaitu sebanyak 60 ml. Setelah cairan telah disediakan, maka selanjutnya sediakan toples kaca. Langkah selanjutnya yaitu saya akan mengikat spesimen ini dengan kaca objek dengan cara letakkan kaca objek di bagian bawah hewan atau bagian bawah spesimen. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu saya akan mengikat spesimen ini dengan menggunakan kaca objek. Di sini saya hanya menggunakan selotip bening untuk menyatukan kaca objek dan spesimen tersebut. Setelah spesimen dan kaca objeknya telah terikat dengan menggunakan lakban bening, selanjutnya yaitu memasukkan spesimen ke cairan campuran alkohol dan formalin. Pastikan letak spesimen atau hewan tersebut dalam keadaan miring. Setelah dipastikan letak spesimen tersebut dengan miring, lalu tutup toples kaca. Setelah letak spesimen telah terletak dengan benar, selanjutnya di bagian luar toples kaca terdapat klasifikasi atau nama dari spesimen dan terdapat di sana yaitu nama latinnya, nama daerah, dan terdapat juga di mana tempat ketemunya spesimen tersebut dan nama pembuat herbarium basah tersebut, dan terdapat juga tanggal pembuatan herbarium basah ini. Kenapa tanggal dan bulan dibuatkan di sini? Karena supaya kita tahu dan kapan ini pembuatannya, supaya beberapa bulan selanjutnya akan bisa diganti cairan tersebut supaya tidak merusak spesimen tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu dengan melakukan praktikum ini dengan hanya menggunakan alkohol dan formalin dan tata cara yang sederhana, dapat disimpulkan bahwa dengan praktikum sesederhana ini kita bisa mengawetkan spesimen atau hewan dengan cara herbarium basah.
Demikian praktikum saya, yaitu praktikum herbarium basah dengan menggunakan spesimen atau hewan kumbang sagu. Hanya itu, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.